Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Seperti yang kalian pelajari kemarin, yakni turunan fungsi. Maka fungsi naik dan fungsi turunan ini adalah bagian dari fungsi turunan yang kemarin. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi naik dan fungsi turun ini. Namun saya akan langsung operasikannya ke dalam satu contoh soal. Dan yang perlu kita ketahui bahwa fungsi naik ini ada syaratnya. Syarat dari fungsi naik yaitu turunan fungsi fx pertamanya atau f aksen x itu selalu lebih dari 0. Itu syarat dari fungsi naik. Adapun syarat dari fungsi turun yaitu turunan pertama dari fx, fungsi fx-nya itu selalu kurang dari 0. Oke, baiklah, di sini saya sudah menyediakan satu buah contoh soal, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 3. Nah, ini kita mau cari fungsi naik dan fungsi turunnya. Jadi yang pertama kita cari dulu turunan fungsi pertama dari fungsi tersebut. Jadi kalau untuk mencari koefisien dikali dengan pangkat, kita harus begini. Oke, jadi 4 kali 2 itu 8, terus x, terus variabelnya itu pangkatnya dikurang dengan 1, jadi x. Oke, jadi sisa x itu karena 2 kurang 1 kan sisa 1 tidak usah tulis, terus dikurang 2 kali 4, 24 dikali dengan 1, karena di sini sebenarnya pangkatnya ada 1 cuman tidak ditulis, jadi 1 kali 24 kita 24, x nya kan pangkat 1, pas dikurang 1 jadi 0, x pangkat 0 itu tidak usah tulis. Nah, ini selalu bernilai 0. Apabila dia tidak memiliki variabel itu, dia bernilai 0. Oke, jadi fungsi turunan pertama dari fungsi ini yaitu 8x kurang 24. Oke. Nah, setelah dari sini, sebagaimana tadi syarat dari fungsi naik dan fungsi turun, yaitu kalau fungsi naik kan tadi f aksen x lebih dari 0, kan? Kalau fungsi turun itu tadi f aksen lebih dari kurang dari 0. Oke. Setelah itu di sini yang kita cari pertama yaitu fungsi naiknya. Fungsi naiknya. Kita tulis dulu syaratnya, f aksen x lebih besar dari 0. Nah, langsung kita masukkan nilainya, yaitu 8x dikurang 24 lebih besar dari 0, terus x nya 8x ini 24 kita bahas jadi positif, jadi 24 x 24 bagi 8 3. Nah, jadi sudah dapatkan x lebih besar dari 3. Oke. Nah, ini fungsi naiknya. Fungsi turun. Nah, ini di sini sebenarnya kita sudah bisa tentukan bahwa fungsi turunnya juga berjumlah 3. Namun apa yang membedakan yaitu tandanya. Tidak percaya, mari kita buktikan. Jika itu fungsi turun. Kita tulis dulu syaratnya. F aksen x kurang dari 0. Nah, kita masukkan nilainya. 8x kurang 24 kurang dari 0, 8x pindah ruas ini jadi plus 24 x 24 bagi 8 hasilnya 3. Nah, itu kan sama hasilnya kan, x lebih besar dari 3 dan x kurang dari 3. Nah, di sini sudah kita tentukan sudah kita temukan bahwa fungsi naiknya dan fungsi turunnya itu memiliki angka yang sama apabila dalam bentuk soal yang seperti ini. Oke. Dan akan ada contoh soal yang kedua dan contoh soal yang ketiga yang akan saya kerjakan lagi nanti agar kalian bisa mengetahui cara menyelesaikan contoh soal 1, contoh soal 2 dan 3. Oke, sebab ada beberapa macam bentuk dari soal-soal yang mengenai fungsi naik dan fungsi turun ini, dan cara penyelesaiannya pun juga berbeda. Namun yang selalu bersifat tetap yaitu syarat dari fungsi naik dan fungsi turun. Oke, sudah tahu di sini?
Oke, jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, yaitu contoh berikutnya, yaitu tentukan fungsi naik dari 1/3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 9. Oke. Jadi di sini yang cuma fungsi naiknya. Jadi kita tulis dulu, kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsi ini. Faktor x sama dengan pangkat dikali dengan koefisien 3 kali 1/3, jadi 3/3 itu hasilnya 1. 1 tidak usah tulis ya, jadi langsung tulis x pangkat 3 dikurang 1, 3 kurang 1 jadi 2, jadi x pangkat 2 dikurang 2 kali 3 6. Pangkatnya dikurang 1, x pangkat 2 kurang 1 jadi 1. Kalau 1 tidak usah tulis. Terus dikurang lagi 16x. Ini kan 1 kali, di sini kan ada pangkat 1 kan, dan ditulis jadi 1 kali 16. Terus pangkatnya kurang 1 jadi habis, jadi sisa 16. Ini selalu bernilai 0. Oke, jadi ini adalah fungsi turunan pertamanya. Setelah itu kita temukan, kita langsung masukkan ke syarat dari fungsi naik. Syarat fungsi naik tadi apa? Fungsi naik selalu bernilai lebih dari 0. Jadi dia fungsi turun lebih dari 0. Kita langsung masukkan nilainya. X pangkat 2 dikurang 6x dikurang 16 lebih dari 0. Di sini kita bisa cari dengan cara buka kurung. Di sini namanya pemfaktoran ya, untuk mencari nilai x. Jadi x berapa kali berapa dapat 16 dan ditambah menghasilkan 6. Jadi di sini bisa kita cari dengan cara misalnya min 8 dan plus 2. Ya, min 8 dengan min 8 dan plus 2. X plus 2 lebih dari 6. Setelah di sini sudah kita tulis kan x kali x pangkat 2, x kali 2 plus 2x, 8 kali x min 8x ditambah dengan 2 itu hasilnya sisa min 6x, 8 kali 2 min 16. Oke. Terus kita ambil x lebih dari di sini lebih dari min 8 pindah ruas menjadi positif. Jadi positif 8. Terus atau x nya di sini juga x plus 2 pindah ruas jadi min 2. Di sini jadi sudah kita temukan nilai nilai x nya ada 2 di sini. Jadi kita pakai metode uji titik. Metode uji titik. Saya lanjut di sini. Metode uji titik kita pakai garis ini. Di sini kita ambil min 2. Sebelah kiri kan itu selalu min. Di sini sebelah kanan 8. Uji titik bagusnya kita menggunakan angka 0. Angka 0 di sini letaknya di mana? Yaitu di tengah-tengah ini kan. Jadi kita garis sini. Kita cari. Di sini kita ingin tahu dulu di sini adalah tanda plus atau minus. Caranya di sini kan ada angka 0. Kita di sini angka 0. Caranya kita masukkan langsung ke fungsi turunan ini. Kita masukkan 0. Coba 0 pangkat 2 itu kan 0 dikurang 6 kali 0 16. Jadi hasilnya itu min. Jadi di sini min, otomatis di sebelahnya itu plus. Jadi dia di sini plus terus. Dia plus. Dia selalu berselang-seling. Oke? Setelah didapatkan bahwa di sini nilai min, yang di sini kita ditanyakan yaitu fungsi naik. Jika ada fungsi naik, jadi kita ambil langsung yang positif. Jadi kita ambil yang ini dan yang ini. Oke, cara ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa x-nya itu kurang dari min 2. Ingat karena dia terpisah jadi kita gunakan atau x lebih besar dari 8. Oke, jadi di sini kenapa kurang dari? Karena dia mengarah ke sini ke bawah.
dan sedangkan ini kan minta yang jadi otomatis yang dibawa di sini semua plus plus, di sini semua plus, di sini 8 naik itu semua plus plus. Jadi kita gunakan X kurang dari, jadi kurang dari min 2 artinya di bawahnya min 2 itu semua bernilai positif dan di atasnya 8 itu semua positif juga. Dan di perantaranya ini selalu bernilai negatif. Jadi selama angka min 1 pakai 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua pasti bernilai negatif apabila dicoba satu-satu. Namun apabila Anda menggunakan misalnya min 3, 9, di situ pasti dia bernilai positif. Oke. Itu untuk contoh soal nomor 2. Baiklah, kita akan lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Di sini kita disuruh untuk menentukan fungsi turun dari x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 24x ditambah 4. Oke, sebagaimana yang cara pertama kita menjawab tadi, yaitu untuk menentukan fungsi turunnya, kita harus mengetahui dulu turunan pertama dari fungsi yang ini. Oke, jadi langsung kita tulis f aksen x. Ini artinya fungsi turunan pertama ya dari fungsi ini. 3 kali 1 3x, 3 kurang 1 2, jadi 3x pangkat 2 dikurang. Di sini variabel 4, 3 kali 2 6x. Pangkatnya kurang 1 jadi sisa 1 enggak saya tulis. Terus dikurang 24 kan di sini 1 jadi maksud saya 24x. Namun x nya kan pangkat 1 dikurang 1 jadi 0, jadi sisa 24. Oke, jadi sisa 24. Nah, ini selalu bernilai 0. Oke. Nah, setelah itu kita temukan ini, jadi fungsi turunan pertamanya yaitu 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24. Oke. Oke, baiklah, langsung kita masukkan ke syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun itu tadi adalah selalu kurang dari 0. Oke, langsung kita masukkan nilainya. 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 24 kurang dari 0. Nah, ini kita jabarkan lagi untuk kita faktorkan. 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Kenapa bisa seperti ini? Karena gini, 3 kali x pangkat 2 hasilnya 3x pangkat 2. 3 kali 2x di min 6x. 3 kali min 8 itu min 24. Oke. Sini kurang dari 0. Oke. Di sini sama caranya tadi dengan fungsi naik. Kita jabarkan lagi nih. Kita faktorkan faktorisasi namanya. Jadi x di sini berapa dikali berapa dapat min 8, dan apabila dijumlah menghasilkan min 2. Kira-kira ayo berpikir bersama berapa? Dan kalau mau bertanya tentang apa yang kurang dari sini, bisa cek chat saya di WA. Nomornya saya akan siapkan di kolom deskripsi. Dan mohon maaf apabila ada atas kekurangan, dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Ini juga guna melengkapi tugas dari Ibu Lisda dari Mapel Matematika Wajib dari kelas 11-nya 2. Oke, sekian dari saya. Saya atas nama Muhammad Fahrul dari kelas 11-nya 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk kita semua. Stay at home and